Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama melukiskan kepada kita semua bahwa sejatinya Tuhan itu menganugerahkan martabat yang ilahi bagi manusia, bagi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Sebab semua yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Maka ketika kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin pula berlimpah rahmat di dalam seluruh hidup kita. Di sini kita mau belajar satu hal, bagaimana terus memupuk kerendahan hati itu di dalam seluruh hidup kita. Kesombongan sebenarnya tidak berbuah apapun. Karena buah dari kesombongan itu adalah makin menjauhnya kita dari Tuhan dan juga sesama. Dan di dalam bacaan Injil Lukas hari ini, kembali Yesus menyempurnakan hari Sabat. Penghormatan kepada Tuhan dan keselamatan manusia itu menjadi nilai paling tinggi di hari Sabat itu. Aturan suci sekalipun itu tidak boleh membelenggu manusia di dalam kepicikan pola pikir, tetapi harus mendorong untuk bertumbuh di dalam semangat kasih. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebagai umat beriman, kita perlu menyeimbangkan hidup menggereja dan bermasyarakat. Kasih kepada Tuhan harus menyata di dalam tindakan yang konkret, yang nyata kepada sesama. Tuhan tidak pernah kita lihat, tetapi kita bisa rasakan kehadirannya. Maka sesama kita, orang-orang di sekitar kita, adalah bukti perwujudan nyata kehadiran Tuhan itu. Maka Yesus sangat menghormati hari Sabat sebagai hari yang suci. Tetapi Yesus tidak mengabaikan hidup manusia. Hidup manusia adalah ungkapan, pancaran kasih Allah yang menyata di dalam mereka. Maka dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita mau belajar bahwa kita perlu menyeimbangkan antara hidup menggereja dan hidup sosial di tengah masyarakat. Kita membangun dua altar sekaligus. Altar kultus, altar perayaan liturgis yang mengungkapkan relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga altar kehidupan yang sama kita rayakan dengan saudara dan saudari kita. Maka sebenarnya dua altar ini mau mengajak kita semua untuk sampai kepada misi dari Yesus Kristus sendiri, yakni membawa bonum commune, kebaikan bagi semua.
Ketika semua orang mengalami kehadiran Tuhan itu yang menyata di dalam hidup mereka. Kehadiran Tuhan yang adalah sumber kasih itu terus menggelorakan hati kita, hidup kita untuk tetap rendah hati, melihat orang lain sebagai saudara dan saudariku. Inilah makna terdalam kalau orang mengatakan dia adalah orang-orang beriman. Maka mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, jangan lupa terus merayakan dua altar ini dengan kerendahan hati kita. Altar kultus, tetapi juga altar kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.